Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nur dengan NIM 210501152 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi tentang teori varietas daya beli serta keseimbangan portofolio dan moneter dari nilai tukar. Yang pertama, pengertian teori paritas daya beli. Menurut Shapiro, paritas daya beli merupakan persamaan yang menyatakan bahwa rasio antara tingkat harga domestik dan luar negeri seharusnya sama dengan tingkat ekuilibrium nilai tukar mata uang domestik dan luar negeri. Pada dasarnya, teori paritas daya beli adalah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan jika suatu negara mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kurs keseimbangan adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor suatu negara. Jadi, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi atau kursnya melemah. Teori paritas daya beli mempunyai dua versi, yaitu yang pertama adalah teori paritas daya beli absolut. Teori paritas daya beli absolut bahwa kurs ekuilibrium sama dengan rasio tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara yang terkait. Salvatore mengungkapkan bahwa teori paritas daya beli versi absolut merupakan titik ekuilibrium dari nilai tukar antara dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Menurut Amalia, teori paritas daya beli versi absolut pada dasarnya adalah perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang negara lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Baik, nama saya Hotman Sipayung dengan NIM 210501158. Di sini saya akan menjelaskan tentang paritas daya beli relatif. Paritas daya beli bentuk relatif selalu mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan di pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan jumlah kuota yang berbeda-beda di setiap negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda-beda tidak selalu sama jika diukur dalam bentuk uang yang sama. Salvatore mengungkapkan bahwa paritas daya beli relatif tidak secara khusus membantu menentukan kurs saat ini, tetapi perubahan relatif harga-harga di antara kedua negara atau lebih selama satu periode menentukan perubahan nilai tukar selama periode itu. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang, pasar uang, dan neraca pembayaran atau IS, LMA, dan BOP, di mana keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa output yang sama dengan permintaan terhadap barang dan jasa, yaitu jumlah dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor neto. Kurva IS merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga domestik dan keseimbangan pendapatan nasional yang memenuhi syarat ekuilibrium atau syarat keseimbangan pasar barang, yaitu C Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, di mana Y itu merupakan pendapatan, C merupakan konsumsi domestik, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, dan NX merupakan nilai ekspor neto. Perkenalkan, saya Fridolin Adimas dengan NIM 210501173 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar. Maka, dikatakan bahwa instrumen variabel adalah M, yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang atau money supply. Sedangkan kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak atau TX, transfer payment atau TR, dan pengeluaran pemerintah atau G. Keseimbangan portofolio terhadap nilai tukar. Pendekatan keseimbangan portofolio menyatakan bahwa uang domestik hanya merupakan salah satu dari sekian banyak jenis aset finansial
yang diminta oleh penduduk dari suatu negara. Dalam model keseimbangan portofolio yang paling sederhana, segenap individu dan perusahaan menyimpan kekayaan finansial dalam berbagai variasi kombinasi aset yang antara lain terdiri dari uang domestik, obligasi domestik, devisa, obligasi yang bernilai dalam valuta asing, dan sebagainya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 8 mengenai teori paritas daya beli dan serta keseimbangan portofolio dan moneter dari nilai tukar. Sekian dan terima kasih.